Oke, apa kabar semuanya? Kita akan lanjutkan eh, video kita ini dengan video yang sebelumnya kita udah belajar materi subtopik pertama yaitu dengan if, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Video ini akan menjelaskan soal perulangan dengan menggunakan for. Jadi di JavaScript perulangan atau looping biasa istilahnya itu ada bisa menggunakan berbagai macam metode atau sintaks, tapi yang salah satu yang paling sering digunakan adalah for, ya, perintah for. Nah, perintah for itu seperti yang kita akan jelaskan ini standarnya itu memiliki ada tiga bagian. Tiga bagiannya dipisahkan dengan titik koma seperti ini. Nah, saya ingin menjelaskan pelan-pelan saja apa fungsi dari tiga bagian ini supaya Anda dapat konsep dasar tentang bagaimana cara menggunakan for. For di JavaScript ada tiga bagian gitu ya. Satu itu adalah eh, inisialisasi awal. Inisialisasi awal. Ya, jadi biasanya bagian satu yaitu bagian yang pertama ini itu dimusi dengan misalnya saya punya variabel loopingnya i sama dengan satu. Jadi looping itu atau yang kita sebut dengan perulangan itu biasanya kita harus menentukan terlebih dahulu kita mulai dari mana dan stop di mana gitu ya istilahnya. Jadi tidak ada looping yang non-stop atau endless loop. Ya, looping itu harus dimulai dari satu titik dan berhenti di titik tertentu. Kalau looping itu tidak berhenti, maka looping juga sih, tetapi faedahnya jadi nggak begitu bermanfaat. Jadi kita harus tahu start dari mana dan berakhir di mana gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai inisialisasi awal. I sama dengan satu, artinya saya punya sebuah variabel, dalam hal ini namanya i, dan ini biasanya disebut sebagai variabel looping. Jadi kalau saya bilang variabel looping maksudnya itu adalah variabel yang digunakan untuk looping di dalam for ini gitu ya. Jadi saya biasanya menggunakan satu karakter huruf seperti ini misalnya I atau J atau K atau A, B, C sama saja. Jadi inisialisasi I-nya saya isi satu. Nah, saya mau loncat ke bagian 2, tapi sebelumnya bagian 2 ini saya ingin menerangkan itu adalah soal kondisi eh, di mana looping tetap berjalan. Oke, jadi di kondisi kedua, saya punya seperti ini. I lebih kecil sama dengan 10. Ini artinya apa? Saya perintah looping seperti ini artinya saya mulai I-nya mulai dari satu dan looping ini atau perulangan ini akan terus berjalan selama kondisinya I lebih kecil sama dengan 10. I lebih kecil sama dengan 10. Artinya saya start dari I, kemudian saya akan looping sampai selama kondisi ini terpenuhi. Nah, kalau Anda perhatikan karena I-nya sama dengan satu, I akan selalu lebih kecil daripada 10. Kira-kira seperti itu. Kalau ini dibiarkan, I tetap satu, sementara kondisinya adalah lebih kecil sama dengan 10, maka looping ini akan berjalan tanpa henti karena kondisi ini akan selalu terpenuhi dan akan jalan seperti itu. Maka kita butuh bagian yang ketiga, yaitu perubahan variabel setiap kali looping. Oke, dalam hal ini saya ingin merubah variabel i menjadi i sama dengan i plus 1. Oke, ini contoh for gitu ya. Jadi misalnya di bawah perintah berikutnya console.log saya cetak i-nya. Jadi ini contoh sebuah looping yang cukup sederhana gitu ya. I-nya dimulai dari satu. Selama i lebih kecil sama dengan 10, maka looping ini akan jalan terus dan setiap kali looping i-nya akan bertambah satu gitu ya. Jadi i-nya akan dalam tanda kutip akan mulai dari satu, kemudian nambah satu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan akhirnya menyentuh angka 10. Ketika dia dinaikkan ke 11, maka kondisi yang kedua ini yang menghentikan looping ini tidak terpenuhi lagi. Karena looping hanya akan tetap jalan kalau kondisi yang kedua ini terpenuhi. Ketika dia nyampe 11, karena i-nya bertambah terus, maka looping ini akan berhenti stop di terakhir. Jadi maka akan memunculkan angka 1 sampai 10 harusnya. Coba kita lihat. Ah, itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Cukup jelas ya. Jadi itulah yang disebut dengan looping. Jadi looping itu dengan perintah dua baris saja, saya bisa bikin deretan angka yang cukup banyak. Misalnya seperti kalau saya ubah simpel saja ini jadi 100, maka nanti akan muncul deretan angka 1 sampai 100. Mulai dari 1
bertambah satu-satu, kemudian akan berhenti ketika dia memenuhi kondisi yaitu I lebih kecil sama dengan 100. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Jadi sebuah variabel I. Nah, kita akan modifikasi sedikit. Misalnya, saya kembalikan ini jadi 10 lagi. Maka ini 1 sampai 10. Kalau I-nya, yaitu inisialisasi awalnya saya ubah jadi 5, maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah, karena inisialisasi awalnya dimulai dari 5, maka yang terjadi adalah loopingan ini akan dimulai dari ya sesuai dengan inisialisasi awal, maka dia akan start dari angka 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya modif lagi misalnya ini jadi minus 4 misalnya. Maka yang terjadi adalah dia akan mulai start dari minus 4. Minus 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya sampai 10 gitu ya. Hal yang sama terjadi, modif saja, dicoba saja beberapa kasus supaya tambah yakin. Misalnya saya start dari minus 10, maka dia akan looping terus satu sampai akhirnya batasnya di angka 10. Gitu ya. Sebaliknya, misalnya saya jadikan minus 4 lagi, ininya saya ubah, misalnya ini jadi 3, maka yang terjadi ya minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Cukup jelas ya. Gitu ya. Jadi bahasa simpelnya ini adalah batas awalnya dan ini akan menjadi batas akhirnya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ada kasus, misalnya seperti ini, saya mau start dari 1 lagi, saya balikan ke 10, ke kondisi semula, 1 sampai 10, maka saya kepingin misalnya angkanya bertambah 2, 2, 2, misalnya seperti ini. Maka saya bisa mengubah ini menjadi seperti ini. I sama dengan I plus 2. Jadi saya start dari 1, dia akan bertambah sebanyak 2 kali 2 kali. 2 angka maksud saya, bukan 2 kali, salah. Dia akan bertambah di plus 2 setiap kali looping. Jadi setiap kali jalan looping. Maka yang terjadi nanti seperti ini. F5. Sorry, rasanya belum saya save. Oke. Nah, itu dia. Kalau Anda perhatikan deretnya jadi berubah menambah 2. Jadi dari 1 ditambah 2 jadi 3. 3 ditambah 2 jadi 5. 5 jadi ditambah 2 jadi 7 dan selanjutnya jadi 9. Ketika dia coba naik jadi 11, maka yang terjadi adalah karena 11 tidak memenuhi syarat ini, batas akhirnya I lebih kecil 10, maka 11 tidak masuk kriteria looping, maka dia berhenti di 9. Ya, cukup jelas ya, teman-teman semua. Itulah yang kita sebut sebagai for, teman-teman. Nah, kita bisa juga bikin for yang dibalik, artinya for down to istilahnya. Seperti yang kita bilang, ini adalah loopingan yang mengarah dalam tanda kutip dari kecil ke besar. Anda bisa juga misalnya mengubah seperti ini. I10 lebih besar sama dengan 1 misalnya. I-nya minus 1. Jadi ini sengaja saya balik. Saya start dari yang besar, I-nya mulai 10, dan dia akan terus berjalan selama dalam tanda kutip I lebih besar sama dengan 1. Jadi mulai dari 10 dan selama I lebih besar 1 udah masih terpenuhi, dia akan terus berjalan. Tapi setiap kali looping I-nya saya minus 1. Maka yang terjadi adalah 10 akan turun nanti di minus 1 jadi 9. 9 di minus 1 jadi 8. Terus turun sampai dia menentukan batasnya, yaitu selama dia lebih besar 1 masih jalan, lewat 1 berhenti. Maka nanti akan menampilkan deret seperti ini. Sorry, saya lupa save lagi. F5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saran saya adalah Anda harus banyak mencoba, maksudnya sedikit bereksperimen dengan for ini supaya Anda dapat pengertian full tentang bagaimana cara sebuah for bekerja. Oke, teman-teman, saya rasa cukup singkat saja penjelasan kita soal for. Silahkan dicoba. Kita akan lanjutkan di video berikutnya nanti tentang sintak prompt. Terima kasih.